Thalha bin Ubaidillah, sang perisai hidup Rasulullah SAW. Bayangkan, seorang pemuda Quraisy yang gagah, tampan, dermawan, dan dicintai masyarakat. Ia bisa memilih hidup nyaman, harta, kemuliaan, dan ketenaran. Tapi ia memilih sesuatu yang jauh lebih besar. Ia memilih Allah dan Rasul-Nya. Namanya adalah Thalha bin Ubaidillah, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Thalha sedang berdagang di Busra, Syam. Tiba-tiba seorang rahib tua memanggilnya. Telah muncul seorang nabi terakhir di kota kamu, di Mekah. Ikutilah dia, wahai pemuda. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti cahaya. Begitu kembali ke Mekah, ia langsung bertanya, siapa yang mengaku sebagai nabi? Jawaban orang-orang, Muhammad bin Abdullah. Tanpa ragu, Thalha mencari Abu Bakar, lalu mereka berdua menuju rumah Rasulullah. Dan di sana, Thalha membayat Nabi tanpa berpikir panjang. Ia memilih kebenaran sejak detik pertama ia mendengarnya. Uhud, perisai hidup Rasulullah SAW. Hari itu di medan Uhud pasukan Muslim kacau. Pasukan pemanah meninggalkan posisi musyrikin menyerbu seperti badai. Rasulullah terluka, dan para sahabat terpisah. Tapi, ada satu orang yang berlari menerjang badai. Satu orang yang menjadikan tubuhnya tameng hidup. Dialah Thalha bin Ubaidillah. Panah-panah menghujani Nabi, dan Thalha mengangkat tangannya tanpa perisai, hanya dengan daging dan tulang. Panah-panah itu menembus tubuhnya, pedang memotong jarinya, darah mengalir deras. Tapi Thalha tidak berhenti. Rasulullah bersabda, barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, lihatlah Thalha bin Ubaidillah. Dalam satu serangan, Thalha menahan musuh sambil menuntun Nabi naik ke bukit. Ia mendorong Nabi dengan tangan yang tinggal sepotong, sambil tubuhnya terus menjadi perisai. Setelah perang selesai, tubuh Thalha dihitung. Luka-lukanya lebih dari 70. Sebagian panah tidak bisa dicabut tanpa merobek dagingnya. Abu Bakar menangis ketika melihatnya. Ia berkata, hari ini seluruhnya milik Thalha. Dermawan yang tak pernah menolak. Thalha bukan hanya pahlawan perang. Ia adalah lautan kedermawanan. Ia pernah menjual tanahnya. Hasilnya lebih dari 700.000 dirham. Malam itu ia gelisah, bukan karena kekayaan, tapi karena uang itu belum ia sedekahkan. Besoknya, ia membagikan semuanya. Tidak tersisa 1 dirham pun. Pemuda surga, ia berjuang sampai akhir hayat. Dan setiap kali namanya disebut, para sahabat menundukkan kepala, karena mereka tahu, Thalha adalah pahlawan yang nyawanya digadaikan di jalan Allah. Umar bin Khattab pernah berkata, jika aku mati, dan Thalha masih hidup, aku akan menunjuknya sebagai khalifah. Begitu besarnya kepercayaan para sahabat kepadanya. Thalha bin Ubaidillah mengajarkan satu hal, bahwa kemuliaan tidak datang dari harta, jabatan, atau dunia. Kemuliaan datang dari iman, keberanian, dan pengorbanan untuk Allah. Ia mengajarkan bahwa, ketika hidup ini terasa berat, ketika dunia membuat kita lelah, ingatlah perjuangan seorang sahabat yang menjadikan tubuhnya perisai untuk Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama Thalha, Abu Bakar, Umar, dan Nabi Muhammad SAW di surga yang kekal. Amin.